Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elva Elviana dari kelas 2B Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan membahas mengenai sumber-sumber hukum ketatanegaraan. Jadi, ada 5 sumber hukum ketatanegaraan. Yang pertama, Undang-Undang Dasar dan Peraturan Perundang-undangan. Yang kedua, Jurisprudensi Peradilan. Yang ketiga, Konvensi Ketatanegaraan. Yang keempat, hukum internasional tertentu. Yang kelima, doktrin ilmu hukum tata negara. Sumber hukum dalam bahasa Inggris adalah source of law. Perkataan sumber hukum berbeda dengan dasar hukum, landasan hukum, ataupun payung hukum. Dasar hukum atau landasan hukum adalah legal basis atau legal ground, yaitu norma hukum yang mendasari suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu sehingga dapat dianggap sah atau dapat dibenarkan secara hukum. Sedangkan perkataan sumber hukum lebih merujuk kepada pengertian tempat dari mana asal muasal suatu norma atau nilai tertentu berasal. Berikut adalah 5 sumber hukum tata negara. Yang pertama, Undang-Undang Dasar dan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar yang berlaku di suatu negara. Hukum ini tidak mengatur secara terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar peraturan-peraturan lainnya. Undang-Undang Dasar merupakan naskah konstitusi yang tertulis dalam satu kodifikasi. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang atau Peraturan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Sumber hukum tata negara yang kedua, jurisprudensi peradilan. Istilah jurisprudensi berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata jurisprudensia, yang berarti pengetahuan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata jurisprudensi diartikan sebagai ajaran hukum melalui peradilan atau himpunan putusan hakim. Sumber hukum tata negara yang ketiga yaitu Konvensi Ketatanegaraan atau Convention of the Constitution yang berlaku dan dihormati dalam kehidupan ketatanegaraan, walaupun tak dapat dipaksakan oleh pengadilan apabila terjadi pelanggaran terhadapnya. Ciri-ciri konvensi ketatanegaraan yaitu 1. Konvensi itu berkenaan dengan hal-hal dalam bidang ketatanegaraan. 2. Konvensi tumbuh, berlaku, dan diikuti dan dihormati dalam praktik penyelenggaraan negara. Ketiga, konvensi bagian dari konstitusi. Apabila ada pelanggaran terhadapnya, tak dapat diadili oleh badan pengadilan. Sumber hukum tata negara yang keempat yaitu hukum internasional tertentu atau hukum publik internasional. Secara umum dianggap menjadi sumber hukum tata negara. Meskipun sama-sama menjadikan negara selaku subjek hukum sebagai objek kajiannya,
antara hukum tata negara dan hukum internasional publik jelas dapat dibedakan satu dan yang lainnya. Hukum tata negara dari segi internalnya, sedangkan hukum internasional melihat negara dari hubungan eksternalnya dengan subjek negara-negara lain. Contohnya, 1. Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik. 2. Konvensi Wina 1969 tentang hubungan konsuler. 3. Konvensi Wina 1969 tentang misi khusus. Dan 4. Konvensi Wina 1975 tentang perwakilan negara pada organisasi internasional. Sumber hukum tata negara yang terakhir yaitu Doktrin Ilmu Hukum Tata Negara. Doktrin Tobar atau mengenai kesepakatan 5 negara yang tidak mengakui pemerintahan hasil pemberontak atau perebutan kekuasaan dan hanya akan mengakui apabila secara konstitusionalisme negara terpenuhi. Artinya, meskipun pemerintah itu efektif memegang kekuasaan, pengakuan harus ditangguhkan sampai rakyat di negara itu sendiri melalui suatu pemilu yang bebas telah menyatakan sikapnya terhadap pemerintahan yang baru. Doktrin ini disetujui oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Woodrow, yang berbeda dengan Presiden Jefferson dengan de factoisme sejak tahun 1913. Baiklah, itu tadi 5 sumber hukum tata negara. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.